hatta yasiru raqib min San'a ila Hadramaut la yakhafu ilallah wa di'mu ala ghanamihi walakinnakum tastajilun. Maknanya kemenangan pasti akan datang. Kemenangan dan seluruh manusia masuk kepada Islam itu akan datang waktunya. Namun kalian adalah orang-orang yang mustajilun, tastajilun, orang-orang yang terburu-buru. Bismillah. Maka hadis ini dari Khabbab ibnul Arb, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, menjadi pendalilan juga bagi kita bahwa kesabaran akan menyebabkan kejayaan. Dan Nabi bersabar padahal dia mampu untuk menghancurkan Quraisy. Dan di saat dia diutus ke Taif dan dihinakan, di hadis yang muttafaqun alaih, maka diutus malaikat yang mampu untuk menghancurkan gunung-gunung, menimpa desa-desa mereka. Maka siap diperintah oleh Nabi. Namun apa yang dikatakan oleh Nabi? Bal atamanna annallaha an yukhrija min aslabihim qaumun ya'budunallah. Subhanallah. Namun aku menginginkan bukan menghancurkan mereka, tetapi Allah mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka orang-orang yang menyembah tauhid. Sehingga Nabi terus bersabar. Tidak langsung hancurkan saja orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Tidak. Maka di sini buah kesabaran Nabi menyebabkan seluruh manusia masuk Islam, dan kita yang berbeda dengannya 1400 tahun pun kita masuk Islam karena kesabaran Nabi dulu. Dan anak-anak kita masuk Islam, dan cucu-cucu kita insya Allah menjadi pemeluk Islam. Maka otomatis mereka datang dari sulbi kita muslimin, maka mereka menyembah Allah Jalla wa'ala dan menjadi umat Nabi Muhammad, hasil dari kesabaran. Maka ini keutamaan dari kesabaran yang kedua di dunia. Dan keutamaan di dunia yang ketiga, min asbabi husuli thalathah, min asbab husuli salasi kulli minha khairun mimma alaihi ahli dunya yatahasaduna. Maka mendapatkan 3 perkara yang semua makhluk di dunia sangat mengidam-idamkan dan hasad, berlomba-lomba mendapatkan ketiga perkara ini. Dan perkara ini diberikan dengan mudah bagi orang-orang yang bersabar. Apa 3 perkara ini didapatkan dengan mudah? Pertama, as-salawatu minallah wa rahmatuhu wa hidayatuhu. Pertama, keselamatan, doa salawat dari Allah, dan rahmat dari Allah, dan hidayah dari Allah. Maka 3 perkara ini, salawat, doa kebaikan dari Allah, dan juga rahmat dari Allah dan hidayah dari Allah, itu perkara yang diidam-idamkan seluruh manusia. Maka 3 perkara ini mudah didapatkan bagi mereka orang-orang yang sabar. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka barang siapa yang ditimpa bencana dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka mereka mendapatkan 3 perkara. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim, dia mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Kedua, rahmat. Ketiga, hidayah. Maka di sini jelas keutamaan bagi mereka orang-orang yang melaksanakan kesabaran mendapatkan 3 perkara. Dan yang keempat di dunia, min asbab takfiri dunub wal khotoya. Orang-orang yang bersabar diampuni dosa-dosa mereka. Seperti Allah berfirman
illal ladzina sabaru wa amilus shalihat ulaika lahum maghfirah. Maka bagi mereka orang-orang yang sabaru wa amilus shalihat, orang-orang yang bersabar dan orang yang melaksanakan amal-amal soleh, ulaika lahum maghfiratun, bagi mereka maghfirah, ampunan dari Allah. Ini di dalam Al-Quran. Dan begitu pun di dalam hadis, seperti hadis yang muttafaqun alaih, yang datang dari dua sahabat, dari Abi Sa'idin Al-Khudri dan dari Abi Hurairah, bahwa keduanya mengatakan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mayusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala haznin hatta alham yuhimmuhu illa kufira bihi min sayyiatihi. Yang maknanya, tidaklah seorang mukmin ditimpa oleh kesedihan, oleh kegalauan, bahkan sakit, bahkan sedih, sampai perkara humum yang menyebabkan dia tidak bisa tidur, dari perkara-perkara kesedihan, tersinggung, marah, illa kufira bihi min sayyiatih, kecuali dia itu diampuni dosa-dosanya. Maka bersabar. Ada orang menggunjingkan kita, bersabar. Ada orang membicarakan tentang kita, bersabar. Ada orang mencela dakwah kita, bersabar. Dan seterusnya. Karena apa? Dengan kesabaran itu, illa kufira bihi min sayyiatih, Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka bagi orang-orang yang mempunyai akal, jika ada orang yang menggibahinya, janganlah dia datangi. Ada seseorang yang melapor, Ustadz si fulan mencela Ustadz. Oh gitu, udah, langsung dia tancap gas, disamperi. Kamu yang bilang bla bla bla, pem pem pem, awas, selesai, jawara, jagoan. Maka lebih baik tidak begitu. Seharusnya tidak begitu. Biarlah dia itu menggunjing, menggibahi, maka lebih baik dia mendatangi dengan membawa dorayaki atau membeli es teler, kasihkan ini. Oh, dari mana ini Ustaz? Dari gibah dan gunjingan dan celaan yang kamu sebutkan. Ini balasannya di dunia, maaf sedikit. Karena aku di hari akhirat akan mengambil pahala-pahala kamu, seperti hadis Muslim dari Abi Hurairah tentang orang yang muflis, orang yang merugi. Di mana disebutkan di hadis itu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, araftum manil muflis, tahukah kamu siapa orang yang merugi? Alladzi ya'ti yaumal qiyamah bijabali uhudin minal a'mal, ya'ti min salatih wa min siyamih wa minaz zakah wal a'mal al khairat. Dia datang dengan seperti gunung Uhud dari amalan-amalan solehnya. Kemudian datang orang mengadu, ya Rob syatamani fulan, ya Rob dorobani fulan, ya Rob akhada mali fulan, ya Rob akhada ruhi fulan, telah membunuh aku, telah mencelaku, telah menggibahi aku. Maka Allah membagi-bagi gunung Uhud dari amalan yang tinggi, besar, dari salat, puasa, wa ila akhir, ila haula. Syahidnya bahwa jika kita digibahi, maka di saat kita mendengar dari orang yang melaporkan, kadang kita jengkel kepada orang yang melaporkan. Kenapa kamu melaporkan kepadaku? Sehingga aku marah. Tapi justru dari marah itu mendapatkan pahala. Maka kamu telah digibahi, kamu telah digunjing di majelis, maka dia sakit hati, namun sabar, karena di hari kiamat dia akan mengambil pahala salatnya dan sebagainya. Maka dia memberikan hadiah tadi, dorayaki ataupun es teler yang murah. Di hari kiamat dia akan mengambil salatnya, puasanya. Alhamdulillah. Maka inilah dari keutamaan di dunia. Maka dia bersabar, diampuni dosa-dosanya.
Dan begitu pun tadi di dalam hadis Abi Sa'id dan Abi Hurairah, juga di hadis Ibnu Mas'ud, yang mana hadis Ibnu Mas'ud juga muttafaqun alaih, di mana lafaz dari Ibnu Mas'ud berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma min muslimin yusibuhu ada min maradin fama siwahu illa hattallahu bihi sayyi'ati kama tahuttu asyajaratu waraqaha." Maka barang siapa dari muslim yang tertimpa ada dari sakit dan yang lainnya dari kesedihan-kesedihan, kecuali hattallahu bihi sayyi'atih, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, digugurkan dosa-dosanya seperti pohon-pohon dari seperti pohon jati yang meranggas. Maka di musim semi, kalau di musim yang 4 musim, musim semi, berguguran daun-daunnya, tinggal tangkai-tangkainya. Dan itu kami dapati di Yaman. Di Yaman ada musim semi, di mana di musim semi itu semua tanam-tanaman menggugurkan, merontokkan daun-daunnya. Maka kita melihat setiap detik jatuh daun-daun, dan di bawah berserakan daun-daun, sampai puncaknya tinggal ranting saja. Maka begitulah kata Nabi, bahwa orang-orang yang bersabar, maka dengan sakitnya, dengan penghinaan manusia kepadanya dan dia bersabar, maka dosa-dosanya itu berguguran bagaikan daun-daun yang meranggas, seperti daun jati yang meranggas dan daun-daun yang lain di musim semi berjatuhan. Dan begitu pun dari keutamaan di dunia, keutamaan orang-orang yang bersabar bagaikan mendapatkan pahala mati syahid, bagaikan orang yang mendapatkan syahid. Maka keutamaan yang kelima, wa yanalu sabiru ajras syahid, maka orang-orang yang bersabar itu mendapatkan pahala syahid. Seperti hadis Aisyah, bahwa dia mendengarkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan at-ta'un. Makna at-ta'un adalah suatu penyakit yang menyebar, dan at-ta'un ini jika masuk kepada suatu negeri, semua orang mati. Matinya dengan mudah. Terkena seperti virus, maka mati, menimpa perutnya. Maka dikatakan tentang penyakit ta'un ini, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu kana adaban yab'athahu Allahu jalla wa ala ala ma yasha, faja'alahu Allahu jalla wa ala rahmatan lil mu'minin." Maka dia adalah azab yang Allah utus kepada kafir, muslim, semuanya manusia. Dan Allah menjadikan dia itu rahmah bagi orang-orang mukmin. Maknanya orang-orang yang beribadah kepada Allah bertahun-tahun, maka dengan mudah dia akan masuk kepada surga dan seakan-akan mati syahid di saat dia terkena ta'un. Masuk wabah, virus masuk ke badannya, sakit perut, muntah-muntah dan mati. Seperti itu penyakit ta'un. Maka dia adalah rahmah bagi orang-orang yang beriman. Falaisa min abdin yaqa'u ta'un fihi yamkuthu fi baldatin sabiran muhtasiban ya'lamu annahu lam yusibhu ila ma kataballahu jalla wa ala lahu ila kana lahu mithlu ajrin syahid. Dan jika seseorang mengetahui di suatu negeri ada ta'un dan dia tidak keluar dari negeri itu karena bertawakal kepada Allah dan menunggu di negeri itu semua orang berjatuhan dan dia bersabar, tidak keluar dari negerinya, tidak pindah kepada negeri lain, dan dia mengetahui, meyakini bahwa
la yusibuhu illa ma katabahullah. Tidak ada orang yang terkena penyakit taun dan mati kecuali telah Allah takdirkan, maka dia menunggu sampai taun itu keluar dari desanya. Dan jika memang dia dijadikan hidup, dia hidup, dan jika dia dijadikan mati, dia akan mati, maka sabarnya dia ini mislu ajri syahid, seperti orang yang mati syahid. Maka hadis ini hadis yang muttafaqun alaih. Sehingga di sini pendalilannya, orang yang bersabar di dunia bisa mendapatkan pahala mati syahid yang sangat besar di sisi Allah. Selain itu, dari keutamaan yang keenam,